Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita berada di atas sunnah Rasul, dan juga nikmat kita bertalabul ilmi di malam hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu nabi, penerus daripada Kalimur Rahman, Musa alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahawa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Siapakah penerus Nabi Musa setelah wafatnya Musa? Inilah yang kita akan kisahkan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dan mata-mata Bani Israel menyaksikannya. Akhirnya Nabi Musa pun kemudian mengarahkan seluruh Bani Israel ke arah Palestina. Banyak peristiwa dalam perjalanan Nabi Musa dengan Bani Israel menuju Palestina. Saya tidak hendak membicarakan peristiwa-peristiwa ini karena terlampau panjang waktunya. Saya akan masuk pada inti permasalahan. Ketika kemudian Nabi Musa sudah mendekati perbatasan Palestina, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak bisa masuk, karena di negeri itu dikuasai oleh orang-orang Jababir, sehingga Musa alaihi salatu wassalam harus berjihad melawan mereka. Maka Musa alaihi salatu wassalam kemudian meminta kepada Bani Israel untuk siap perang dan berjihad. Tetapi Bani Israel lah kaum yang sangat pengecut, penakut, tidak berani berperang. Kemudian mereka justru mengolok-olok Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Musa, kalau engkau ingin berangkat perang, sana berangkat. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Berangkat engkau wahai Musa, ajak Tuhanmu perang berdua sana. Inna hahuna qaidin. Kami biar duduk-duduk menyaksikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitulah muamalah Bani Israel terhadap nabinya. Tidak memiliki adab, su'ul adab. Akhirnya karena mereka tidak mau berjihad, Allah subhanahu wa ta'ala berikan azab kepada mereka, sehingga mereka kemudian dilinglungkan, tidak bisa keluar dari darah itu, yang disebut oleh para ulama sebagai ardutih, dan itu juga dicantumkan dalam Al-Quran. Selama 40 tahun mereka berada di negeri itu, tidak bisa keluar. Bayangkan, mereka tinggal di sebuah padang pasir kering kolontang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada air.
Betul-betul Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka karena mereka tidak mau berjihad dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun kemudian akhirnya dengan kebaikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mereka diberikan makanan manna wassalwa. Kemudian dikeluarkan air dari bebatuan sebanyak 12 mata air. Itulah makanan mereka selama berada di negeri Tih. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa meninggal dunia di negeri ini, dan juga sebelumnya Harun alaihi salatu wassalam juga meninggal dunia dan belum mampu membebaskan Baitul Maqdis. Baru setelah kemudian Harun meninggal dunia, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan Yusha ibn Nun. Inilah yang kita akan kisahkan. Siapa Yusha ibn Nun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Yusha ibn Nun ini orang dekatnya Nabi Musa. Kalau kita cerita tentang kisah Musa mencari ilmu menuju Nabi Khidir alaihi salam, maka pembantu yang ikut bersama Musa adalah Yusha ibn Nun. Dialah yang membawakan perbekalannya sampai betul-betul Musa berjumpa dengan Khidir. Artinya Yusha ini betul-betul orang dekatnya Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka Yusha inilah yang kemudian menjadi nabi dan yang memimpin Bani Israel. Ketika generasi para pengecut, para penakut di zaman Nabi Musa juga sudah hilang, sudah meninggal dunia, kemudian datang generasi berikutnya. Maka generasi berikutnya inilah kemudian digembleng oleh Yusha ibn Nun selama 40 tahun untuk siap berjihad. Barulah kemudian tumbuh keberanian mereka jihad, tumbuh keinginan mereka ingin menguasai Baitul Maqdis. Tetapi ketika itu Yusha ibn Nun mensyaratkan setiap pasukan yang ikut dengan dirinya tidak boleh masuk pada 3 perkara. Pertama, seorang laki-laki yang hendak meminang atau melakukan pernikahan dengan seorang wanita, maka dilarang ikut jihad. Karena nanti kalau seandainya dia ikut jihad, maka pikirannya akan kemana-mana, akan memikirkan wanita dan tidak memikirkan perang. Yang kedua, seorang laki-laki yang membangun rumah dan belum sempurna bangunannya, maka dilarang berjihad, karena kalau seandainya dia berjihad, dia akan berfikir tentang rumahnya. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki ternak, memiliki kambing, sapi atau unta yang bunting yang hendak melahirkan, maka tidak boleh ikut perang, sebab kalau dia perang dia akan pikirkan tentang kelahiran binatang ternaknya. Jadi memang Yusha ibn Nun ini memilih orang-orang pilihan yang hati mereka hanya tertambat kepada Allah dan tidak ada dunia sama sekali. Memang diajak jihad betul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Itulah yang dikehendaki Yusha ibn Nun. Memang pasukan itu disiapkan betul-betul dengan sangat matang, sehingga 40 tahun Yusha melatih mereka untuk berperang. Sampai pada waktunya maka mereka siap jihad, dan semua orang-orang pilihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah tentara Bani Israel yang memang orang-orang pilihan dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang beriman, dipimpin langsung Nabiullah Yusha ibn Nun menuju Baitul Maqdis untuk merebut Baitul Maqdis. Dan inilah sejarah pertama Bani Israel menyerang Baitul Maqdis dan hendak membebaskannya di tangan Yusha ibn Nun. Masalahnya ketika kemudian tentara Yusha ibn Nun ini sudah berada di gerbang Baitul Maqdis, maka gerbang itu tidak bisa dihancurkan, sehingga mereka terpaksa harus mengepung gerbang itu selama 6 syuhur, 6 bulan. Bayangkan, mengepung benteng
tidak bisa dirobohkan. Karena serangan-serangan dari dalam itu luar biasa, panah, tombak luar biasa berhamburan, sehingga mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa memecahkan gerbang. Selama 6 bulan mereka sabar. Bayangkan, 6 bulan itu bukan waktu yang singkat. Sebab mengepung sebuah benteng bisa saja kehabisan bekal, kehabisan tenaga, kehabisan waktu, sehingga mereka akhirnya kalah tanpa ada pertumpahan darah. Tetapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada Yusha ibn Nun pasukan-pasukan yang sabar dan siap membebaskan Baitul Maqdis. Maka pasukan ini betul-betul sabar mengepung benteng itu sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan benteng Baitul Maqdis itu roboh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi memang tentara Yusha ibn Nun adalah bukan tentara yang disiapkan sebelumnya oleh Nabi Musa. Mereka para pengecut. Tapi generasi ini adalah generasi para pemberani, orang-orang pilihan, sehingga dengan kesabaran mereka, mereka berhasil menjebol benteng Baitul Maqdis. Akhirnya terjadi perang yang luar biasa maha dahsyat kala itu, sampai-sampai banyak orang yang meninggal dunia. Sampai-sampai tentara Yusha ibn Nun yang mati syahid sebanyak 12,000, 12.000 pasukan Yusha ibn Nun harus gugur mati syahid dalam perang ini. Karena ini perang perdana, perang pertama Bani Israel hendak membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian setelah perang lama sekali, tidak kunjung juga dikalahkan, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menampakkan pertolongannya. Yusha ibn Nun dan pasukannya hampir-hampir mengalahkan mereka. Masalahnya, ketika Yusha ibn Nun hampir-hampir mengalahkan mereka, itu ketika matahari hampir terbenam, masuk waktu maghrib di hari Jumat. Sementara orang-orang Yahudi itu sangat mengagungkan hari Sabtu. Mereka tidak boleh berperang di hari Sabtu. Sementara mereka sudah siap mengalahkan, tinggal beberapa waktu saja orang-orang itu siap mengalahkan musuh-musuhnya dan bisa merebut Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian matahari meninggi dan hampir tenggelam. Maka Yusha ibn Nun akhirnya memandang matahari, dan ini salah satu mukjizatnya Nabi Yusha. Satu-satunya nabi yang bicara dengan matahari. Kata Yusha ibn Nun, dia mengatakan, ya ayyatuha syamsu innani ma'murun wa anti ma'mur. Wahai matahari, sesungguhnya aku hamba yang diperintahkan Allah, dan engkau juga makhluk yang diperintahkan Allah. Kulluna nasiru ilallah, kita semua berjalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihbisha li sa'atin. Ya Allah, cegahlah matahari itu, jangan sampai tenggelam sebelum perang ini dimenangkan. Subhanallah, Allah kabulkan doanya Yusha ibn Nun. Dan ini salah satu mukjizat terbesar Yusha ibn Nun, bisa menghentikan matahari. Matahari itu tiba-tiba diam dan tidak terbenam, dan perang terus berkecamuk, sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Yusha ibn Nun dan pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Baru setelah kemenangan itu dicapai oleh Yusha ibn Nun, barulah matahari terbenam dan masuk di hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan, Bani Israel berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Dan ingat, Baitul Maqdis
adalah tempat yang sangat mulia. Siapa yang menempati tempat itu akan mendapatkan rizki yang sangat banyak. Makanya Bani Israel setelah kemudian berhasil mengalahkan Baitul Maqdis, membukakan Baitul Maqdis dan mengalahkan para penghuni sebelumnya, maka Yusha ibn Nun sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh Bani Israel, pasukan Bani Israel, jangan masuk kecuali sujud. Sujud kepada Allah Azza wa Jalla karena bentuk syukur. Kemudian yang kedua disuruh mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tapi subhanallah, lagi-lagi Bani Israel umat yang sangat degil. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat dari berbagai macam makanan di dalamnya yang ada di sana sesuka dirimu, tetapi masukilah dari pintu gerbangnya sambil membungkuk sujud dan katakanlah, bebaskan kami ya Rabb dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi perintah Yusha ibn Nun itu sebagai bentuk rasa syukur. Bani Israel berhasil membebaskan Baitul Maqdis, dan negeri Baitul Maqdis itu penuh dengan nikmat yang luar biasa. Setelah mereka berada di sebuah negeri linglung, tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan kecuali manna dan salwa. Tiba-tiba kemudian berhasil membukakan Baitul Maqdis. Kala itu negeri yang sangat kaya, makanan macam-macam, rizki Allah yang luar biasa. Makanya Yusha ibn Nun mengatakan, masuklah dengan cara sujud, kemudian katakanlah Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tapi lihat bagaimana jawaban orang-orang Bani Israel akan perintah Yusha ibn Nun. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang zalim itu tiba-tiba mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Apa pelanggaran mereka? Pertama, ketika Yusha ibn Nun menyuruh mereka untuk sujud, malah mereka kemudian berjalan membelakangi. Ini kan kurang ajar. Disuruh sujud malah berjalan membelakangi. Yang kedua, disuruh mengucapkan hittah. Hittah itu artinya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Mereka ganti kata hittah dengan hintah. Hintah ini makanan. Disuruh untuk meminta ampun malah minta makanan. Kurang ajar Bani Israel. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka datanglah malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu. Apa malapetakanya? Ada yang mengatakan Allah kirim penyakit taun, semacam wabah. Ribuan Bani Israel meninggal karena wabah ini. Persis seperti mungkin sekarang, di zaman sekarang ada wabah corona. Allah Subhanahu wa taala betul-betul azab Bani Israel dengan diturunkan taun kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana taun kemudian menimpa mereka, sehingga mereka ulufun hadaral maut, ribuan manusia itu lari dari taun karena menghindari kematian. Dan itu akibat ulah mereka, karena kebiasaan Bani Israel apabila bermuamalah dengan nabinya cuma dua. Pertama, mengingkari ajaran nabinya. Yang kedua, atau mungkin membunuh nabinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun
bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul membawa sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong, lalu sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh para rasul? Lihat Allah katakan, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka Bani Israel terkadang mendustakan rasul, bahkan sebagian mereka membunuh para rasul. Siapa yang membunuh Yahya bin Zakaria? Bani Israel. Siapa yang membunuh Zakaria? Bani Israel. Bahkan ada satu desa 70 nabi dibantai dalam satu hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa hak dibenarkan. Dan hari ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tepat pada tanggal 27 Ramadan kalau tidak salah, terjadi penyerangan orang-orang Yahudi Israel kepada Palestina. Mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa, perang yang tidak ada aturan, membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita, membunuh orang tua. Islam melarang. Islam punya adab dalam berperang. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Kalau hendak membunuh, bunuhlah tentaranya. Tetapi mereka sudah tidak punya aturan, karena memang dari dulu Bani Israel, orang-orang Yahud, mereka suka membunuh para nabi. Yaqtulunal abriya, membunuh orang-orang baik tanpa ada hak yang dibenarkan. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita di Palestina Allah menangkan. Karena bagaimanapun Islam akan datang kejayaan, akan datang masanya Islam jaya, dan akan menghanguskan orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada kisah setelah kemudian Yusha ibn Nun berhasil merebut Baitul Maqdis, kemudian Bani Israel menempati Baitul Maqdis, kemudian berjalannya waktu, akhirnya kemudian Yusha ibn Nun pun meninggal dunia. Kemudian digantikan para nabi setelahnya dan para nabi setelahnya sampai kepada zaman Nabi Samuel. Disinilah kemudian Bani Israel bosan dipimpin para nabi. Mereka ingin dipimpin oleh raja. Kami tidak mau yang memimpin kami seorang nabi. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk dipilihkan kepada mereka seorang raja, agar mereka kemudian bisa kembali jaya. Karena sebelum kemudian kedatangan Nabi Samuel ini, karena mereka selalu menghinakan para nabi, membunuh para nabi, sehingga mereka kemudian dihancurkan oleh seorang raja zalim namanya Bukhtun Nasr. Sebagian mereka ditangkap, dibunuh, dijadikan tawanan. Akhirnya mereka menjadi hina. Karena kehinaan itulah mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk dipilihkan raja supaya mereka kembali jaya. Maka Nabi Samuel pun kemudian memilihkan kepada mereka seorang raja pertama Bani Israel yang disebut dengan Raja Talut. Inilah raja pertama dari raja Bani Israel. Bagaimana kisah Talut? Bagaimana melawan Jalut? Bagaimana munculnya Nabi Daud? Tentu ini kisah yang panjang, tidak mungkin saya ceritakan dalam satu malam, dan kita akan bersambung. Mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Akhirnya saya hanya bisa menutup kajian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.